Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Membudi and Friends, perkenalkan nama saya Karina Ayu Ditya Putri dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Membudi untuk pengayaan sasing. Jadi, pertanyaan pertama yaitu, 1. Bagaimana menentukan topik dalam sebuah teks dan berikan juga contohnya? Nah, topik adalah pembahasan umum atau pokok dalam sebuah teks. Untuk menemukan topik, kita dapat membaca judul, membaca keseluruhan teks secara sekilas, dan juga menanyakan pada diri sendiri. Teks ini membahas tentang apa ya secara umum? Ini aku sering banget gunakan hal-hal ini. Nah, biar lebih gampang, aku berikan contohnya. Jika sebuah teks membahas tentang olahraga, kesehatan, gaya hidup sehat, maka topiknya adalah olahraga dan juga kesehatan, bukan kegiatan tertentu seperti lari ataupun gym. Dengan kata lain, kita bisa melihat gambaran besar atau big picture dalam sebuah teks. Yang kedua adalah bagaimana menentukan main idea pada sebuah paragraf dan juga berikan contohnya. Main idea atau ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Biasanya ide pokok dapat ditentukan pada yang pertama yaitu kalimat pertama, yang kedua kalimat terakhir, dan yang ketiga adalah kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat pendukung. Nah, contohnya yaitu sebuah paragraf menjelaskan bahwa buku dapat menambah wawasan, meningkatkan kosakata, dan juga melatih daya pikir. Maka ide pokoknya adalah manfaat membaca buku, dan ini adalah poin utama paragraf tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana menentukan informasi tersurat dan juga tersirat pada sebuah teks? Berikan juga contohnya. Informasi tersurat adalah informasi yang ditulis secara jelas dalam sebuah teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak ditulis secara langsung, tetapi dapat kita simpulkan. Contohnya biar lebih gampang yaitu adalah kalimat Andi belajar setiap malam hingga larut. Informasi tersuratnya adalah Andi belajar setiap malam, sedangkan informasi tersirat adalah Andi siswa yang sangat rajin. This is quite common guys untuk sebuah pemahaman untuk baca. Dan keempat yaitu bagaimana mencari informasi rinci dalam sebuah teks dan berikan contohnya. Informasi rinci adalah detail-detail penting untuk mendukung teks seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Secara gampang adalah 5W1H. Untuk menemukannya, kita perlu membaca teks dengan cermat. Contohnya, kalimat rapat diadakan pada hari Senin di kantor. Informasi rinci, kapan, yaitu hari Senin, di mana yaitu adalah di kantor. Detail seperti ini sering banget guys muncul dalam sebuah pilihan ganda ataupun pertanyaan. Yang kelima yaitu bagaimana menghadapi soal tentang kosakata yang kita tidak ketahui seperti tidak tahu artinya dan maknanya, sementara kita harus menjawab. Berikan pendapat kalian beserta contohnya. Kita sering banget nih guys terjebak di situasi kayak gini. Biasanya pas udah kejebak, kita tuh sering banget panik dan tiba-tiba di otak tuh blank. Tapi gak usah panik lagi, karena aku udah ketemu solusinya. Yaitu beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah membaca konteks kalimat, setelah itu memperhatikan kata sebelum dan sesudahnya, setelah itu adalah menebak makna berdasarkan situasi. Nah, contohnya nih, kalimat dia merasa sangat lelah setelah belajar seharian. Walaupun kita tidak tahu arti dari suatu kata secara pasti, namun maknanya dapat dipahami dari konteks kalimat. So, tetap tenang dan tetap lanjutin baca. Dan pertanyaan terakhir yaitu, sebutkan generik struktur dari naratif teks, hartatory exposition, dan analytical text. Aku milih naratif teks. Struktur umumnya yaitu terdiri dari orientation, yaitu pengenalan tokoh, waktu, dan juga tempat. Setelah itu complication, munculnya masalah atau konflik. Setelah itu yang ketiga, resolution ataupun penyelesaian masalah. Dan yang keempat adalah reorientation, itu optional dan juga penutup atau pesan moral. Contohnya yaitu cerita legenda dan dongeng umumnya menggunakan struktur ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.